Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi natil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebada panjatan puja-puji syukur kita lantunkan kepada Allah Rabbul Izzati Rabbul Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan pada panutan kita, tuntunan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti dia yaumul jaza, dia yaumul mahsyar, dia yaumul ba'ats. Kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita pun termasuk bagian umat yang ditakdirkan baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hikmah yang ke-182 adalah hikmah yang melanjutkan hikmah sebelumnya. Sebelum kita bacakan hikmah yang ke-182, coba kita bacakan lagi hikmah yang ke-181. Kemarin hikmah 181 bunyinya adalah man azina lahu fit ta'bir hasunat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julibat ilaihim isyaratuhu. Orang yang diizinkan untuk mentakbir, memberikan ungkapan, ibarat, memberikan nasihat yang diambil dari ilham-ilham yang Allah tanamkan dari hatinya, atau pemahaman ketuhanan yang tertancap di dalam hatinya, kemudian Allah diberikan izin untuk disampaikan kepada yang lain, maka setiap tutur kata yang keluar dari lisannya hasunat fi masami'il khalqi ibaratuhu, akan terdengar baik, akan mudah dipahami. Bahkan yang tadinya lalai hati bisa berubah menjadi ingat kepada Allah. Yang tadinya sudah ingat akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. Yang tadinya sudah berada di puncak perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala akan semakin baik dan kukuh keadaannya. Nah, sehingga itu sangat luar biasa berpengaruh ketika ada orang yang berbicara diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajul libat ilaihi isyaratuhu, dan wajaliyat ilaihim isyaratuhu, dan isarah-isarah yang keluar dari setiap kalimat yang ia ungkapkan, nah itu akan terdengar sangat jelas sekali apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Nah, ini lanjutan dari hikmah ini. Dan kemarin pun kita sudah sampaikan banyak, ada sekurang-kurangnya 4 syarat agar kita ketahui bahwa kalimat yang keluar dari lisan ini ada izin atau tidak dari Allah. Ini sekurang-kurangnya ada 4 dobit, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, syarat yang harus terpenuhi adalah apa yang diungkapkan harus memang sehakikat-hakikatnya, tidak boleh dicampur dengan kebohongan, tidak boleh ditutup-tutupi kebenarannya, harus disampaikan secara hakikat. Yang kedua, tujuan dari kalimat itu disampaikan adalah ibtigha mardotillah, hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada tujuan yang lainnya.
Dan yang ketiga, waktu menyampaikannya harus pas dengan kondisi orang yang mendengarkannya. Jangan sagawayah, batur lagi malas mendengarin, yuk kita sampaikan kalimat-kalimat tersebut, ya jangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang mendengarkan ibrah tersebut adalah orang yang memang pantas untuk menerima dan mencernanya. Jadi jangan sampai orang yang tidak tahu sama sekali dan tidak cukup makomnya di level kalimat tersebut, kita ungkapkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, karena nanti setiap kalimat itu ada kondisinya, dan setiap kondisi ada kalimatnya juga. Akhirnya kata Rasulullah, ketika kamu berbicara di hadapan satu kaum, maka berbicara dengan kadar pemahamannya dan kadar akalnya. Jadi jangan sampai tingkatannya A kita kasih yang B atau sebaliknya. Nah, sehingga kalau empat syarat ini terpenuhi, nah itu kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah wa Tahlilnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kalimat yang keluar dari seorang mursyid adalah kalimat yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa efeknya kalau ada seorang yang menyampaikan sir-sir Allah dari yang tertanam di dalam hati, atau ilham-ilham Allah yang sudah tertancap dalam keimanannya, kemudian dia sampaikan dalam kalimat-kalimat nasihatnya, tapi sebenarnya dia belum diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan itu. Apa efeknya? Nah, untuk menjawab itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyampaikan hikmah yang 182 ini. Apa kata beliau? Rubbama barozat al-haqaiqu maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Rubbama terkadang barozat jelas al-haqaiqu kebenaran-kebenaran, hakikat-hakikat kebenaran itu jelas, tampak, mudah dipahaminya, tapi dalam keadaan maksufatal anwar, nurnya redup bahkan terhalangi. Hakikatnya jelas, hakikat dan kebenarannya mudah dipahami, tapi nurnya terhalang dan tertutupi. Kenapa bisa seperti itu? Idza lam yu'zan laka biha bil izhar, ketika kamu belum diizinkan untuk menzohirkannya, ketika kamu tidak diizinkan untuk memperdengarkannya kepada siapapun. Jadi terkadang ketika kita menjelaskan sesuatu yang berupa sir dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun bukan saja sir, ataupun kemarin pengalaman spiritual kita dengan Allah, ketika kita berubah dari orang yang biasa menjadi salikin, kan di tengah-tengahnya pasti ada pengalaman-pengalaman, Pak. Akhirnya kita menasehati orang lain. Nah, ketika menasehati orang lain itu kemudian tidak ada izin dari Allah, ya memang dipahami oleh orang lain, tapi nurnya tidak ada. Nah, ketika nur sudah tidak ada, maka kemungkinan besar nu eling nya segitu, nu teu eling nya angger dina ketidakelingan. Nah, akhirnya tidak ada faidah sama sekali. Terlebih seseorang yang berpangkat mursyid, orang yang menunjukkan orang lain jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sebenarnya dia belum diizinkan untuk menjadi mursyid tersebut. Apa akhirnya? Ya, akhirnya apa yang disampaikan itu tidak ada faidah sama sekali bagi siapapun yang mendengarkan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Memang benar-benar orang yang berkecimpung dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, semuanya mengaitkan apapun dari Allah dan kepada Allah, dari Allah kepada Allah dan sebab Allah. Akhirnya sudah tidak ada lagi perasaan dirinya ada, sudah tidak ada lagi pengakuan atas dirinya sendiri. Apa yang muncul dari dirinya adalah dari Allah, apa yang terakibat dari dirinya adalah sebab Allah, dan apapun yang keluar dari dirinya adalah menuju Allah. Kan levelnya yang tidak main-main banyak. Ya, terkadang kita kan susah apa untuk melepaskan itu semua, itu susah. Boro-boro untuk hal yang duniawiyah, hal ibadah pun masih terkadang ada sisi pengakuannya. Andaikan bukan karena aku, andaikan bukan karena kerja kerasku, andaikan bukan karena usahaku, dan lain-lain. Nah, akhirnya salah satu yang
menjadi penyebab seseorang terhalang dan terhijab dari Allah itu adalah pengakuannya atas dirinya sendiri. Akhirnya Rasulullah kan sering mengajarkan kepada kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan kalau secara makna apa? Dimaknai kalau kita kan tiada daya dan upaya kecuali sebab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama kan tidak ada daya, tidak ada kekuatan, maksudnya tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat dan ibadah. Tidak ada daya menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk berbuat ibadah, illa billah, kecuali sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya munculnya dari diri kita taat dan ibadah sebab pertolongan Allah. Akhirnya diri kita ini bisa menghindari kemaksiatan, itu pun sebab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sering diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melafadzkan kata tabarri. Itu katanya tabarri. Tabarri itu melubarkan, menghilangkan pengakuan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, ini salah satu langkah agar bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan syarahnya, Pak. Qad yatakallamul insan, seorang manusia terkadang berbicara bihi kamin, dengan hikmah-hikmah yang muncul dari setiap kalimatnya, wa haqaiqa, dan kebenaran-kebenaran hakikat yang keluar dari lisannya, ma'a fasahatin, fasih ucapannya, wa balaghatin, sastranya luar biasa, wa saqasiqa, kelancaran berbicaranya ya luar biasa, lakinnaha maksubatal anwar, namun kalimat yang keluar dari lisan tersebut terasa hambar, tak ada cahaya sama sekali. Kenapa? Ya karena laisa fiha halawatun, tak ada manisnya yang keluar dari kalimat tersebut. Nggak ada rasa enaknya, nggak ada rasa manisnya. Bahkan wala alaiha tilawah, tidak ada keindahan yang tertangkap oleh hati seseorang yang mendengarkan. Sababu zalika, penyebab hal tersebut terjadi, adamul izni fiha, karena dia belum diizinkan untuk mengeluarkan kata-kata dan kalimat tersebut. Ya, akhirnya efeknya seperti itu. Karena lau uzina lahu fit ta'bir la dhahara 'alaiha kiswatu tanwir. Andaikan dia diizinkan untuk melontarkan kalimat tersebut, pasti kalimat yang keluar adalah kalimat yang sudah terbalut dengan cahaya yang tertanam di dalam hati. Kan masalahnya gini, orang yang sudah jadi mursyid kemungkinan besar adalah orang yang punten Pak, sudah melakukan perjalanan pendekatan diri kepada Allah. Dan ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, berarti sudah banyak sekali akobah yang dia lalui, rintangan-rintangan yang dia lalui. Dan itu mungkin bagi orang yang kayak kita itu sangat sulit sekali. Dan para mursyid ini pasti sudah melalui itu. Akhirnya andaikan kita mengawang-awang, ahli mursyid itu sudah jadi wali atau belum? Kan ya, akhirnya kayak gitu kan kita. Karena memang mual mungkin jadi mursyid kalau dia belum berjalan. Bagaimana dia bisa menjadi penunjuk jalan kalau dia belum pernah berjalan melalui jalan tersebut? Nah, akhirnya orang seminimal-minimalnya walaupun dia tidak jadi wali, kebersihan hati, keimanan yang sudah tinggi sudah dimiliki. Karena melalui perjalanan itu, dari mulai meriadoh dirinya untuk senantiasa bertobat istiqomah, kemudian meriadoh dirinya untuk sabar dan syukur dalam setiap harinya. Belum lagi kan orang-orang yang salikin itu adalah orang yang nggak boleh memanfaatkan yang mubah sampai-sampai yang mubah tidak berbuah pahala. Nggak boleh memanfaatkan hal yang mubah sampai-sampai yang mubah tidak menghasilkan pahala. Kalau kita kan banyak yang mubah terbuang sia-sia ya banyak. Nah, ini mah nggak boleh sama sekali yang mubah tidak berbuah pahala. Dilatih seperti itu. Makannya pun ya susah pisan banyak. Makan mereka. Makan aja padahal ada, terkadang dipilih untuk tidak. Makan aja padahal ada dan bisa, tapi dipilih untuk tidak. Nah, kenapa? Ya karena dalam rangka untuk mengalahkan hawa nafsu. Ya artinya
setidaknya sudah melewati level itu, ada nggak nurnya di dalam hati? Ya ada. Nah masalahnya dia tidak diizinkan untuk menasehati orang lain. Nah akhirnya nur yang ada di dalam hati ini hanya kalimatnya yang keluar, nurnya tertutup. Nah, sehingga yang mendengarkan tidak mendapatkan sirapan dari nur yang tertanam dari hati orang yang memberikan nasihat tersebut. Makanya kan kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, ketika mereka mengeluarkan dan melontarkan kalimatnya belum dikeluarkan, nurnya udah sampai duluan. Kan luar biasa. Ya, ada orang, nah ini kita banyak merhatikan orang yang kayak gini, ngomong kayak encan, tapi kitanya udah ingat Allah duluan. Ngomongnya belum, tapi orang yang lihat udah ingat Allah duluan. Ngomongnya belum, tapi ketenangan hati sudah didapatkan. Itu luar biasa. Kalau kita kan dilihat orang ya gitu-gitu orang nggak ada perubahan sama sekali. Ya karena memang tidak ada nur yang tertanam di dalam hati. Nah kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diizinkan ya Pak ya, diizinkan untuk memberikan nasihat, diizinkan untuk menjelaskan oleh Allah apa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan ke dalam hatinya. Nah, itu sebelum kalimat itu keluar, maka tasbiku anwaril hukama aqwalahum, nur yang ada di dalam hati itu sudah meresap ke dalam hati-hati orang yang berada di sekitarnya. Nah sehingga itulah pentingnya kenapa ya sekurang-kurangnya kita mencari mursyid atau mendengarkan orang yang memberikan nasihat dalam keadaan orang tersebut memang sebenar-benarnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak memaksudkan mursyid kamil ya, karena mursyid kamil setelah kita bahas sebelumnya gitu. Yang mursyid sebagai orang yang menunjukkan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala fi Lataifil Manan, dalam kitab Lataiful Manan disampaikan bahwa min ajalli mawahibillahi li auliyaihi, dari sekian banyak kekasih Allah, maka anugerah Allah yang teragung yang Allah berikan kepada mereka adalah wujudul ibarah. Mereka diberikan izin untuk menyampaikan apa yang Allah anugerahkan ke dalam hati mereka. Karena kalau itu nggak diizinkan oleh Allah, berarti kan kita ini nggak akan bisa mendapatkan anugerah yang Allah berikan hanya kepada sebahagian hambanya. Kan gitu jadinya Pak. Andaikan ku Allah tidak diizinkan para kekasih-kekasih ini menyampaikan rahasia-rahasia Allah ini, menyampaikan keagungan-keagungan Allah ini, bagaimana mungkin kita yang bukan terpilih bisa mengetahuinya dan memahaminya. Nah maka kata ulama, salah satu bentuk anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kekasihnya, para walinya adalah wujudul ibarah. Mereka diberikan izin untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang menyampaikan tentang isi hati mereka yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa sami'tu Syekhona Abdul Abbas yaqul, seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi pernah mengatakan, kata beliau, al-waliyu yakunu mashuban bil ma'arif wal ulum. Nah, ini kalau bapak yang ingin jadi wali, ini salah satu syaratnya. Al-waliyu, kekasih Allah itu mashuban, akan dipenuhi hatinya bil ma'arifi, dengan ilmu-ilmu kemakrifatan. Satu syarat jadi wali itu adalah orang yang hatinya penuh dengan ilmu kemakrifatan, ilmu yang dengan memahami itu kita kenal Allah. Bebas kan banyak jalurnya, mau pakai jalur ilmu apa saja, yang penting akhirnya mengenal Allah. Ya punten, saya mah di mesin, ya sudah pelajari mesin sedalam-dalamnya, tapi pada akhirnya kita akan mengenal Allah melalui ilmu tersebut. Berarti ilmu makrifat. Oh saya mah meneliti tentang bumi, ya sudah pelajari bumi sedalam-dalamnya, tapi akhirnya mengenal Allah. Berarti kan ilmu ma'arif juga. Atau yang mungkin ilmu tauhid.
kaji satu persatu ilmu-ilmu tauhid itu, sifat Allah seperti apa saja. Nah, itu bil ma'arif. Entah itu ilmu yang ada teks ilmiahnya atau memang ilmu yang memang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang diberikan untuk khalayak ramai, ada ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan ke khalayak ramai, cara mendapatkannya kan satu, yaitu dengan kasab. Dikasab itu artinya dipelajari, mendengarkan atau melihat atau pengalaman dan lain-lainnya. Tapi ada satu ilmu yang memang tidak bisa dipelajari, nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, disebutlah ilmu laduni. Nah, ini ada dua jenis ilmu. Saya bisa kira-kira dapat ilmu laduni, wallahu alam. Karena kan dalam Al-Quran disebutkannya wallahu yakhtasu birahmatihi may yasha. Kalau melihat keumuman itu, kita jawab saja, mungkin nggak saya yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmu laduni? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah tahu dalam Al-Quran, Allah memberikan keistimewaan dengan rahmatnya siapapun yang Dia kehendaki. Tapi ada menang-menang, berarti bukan yang dikehendaki. Ini tinggal gitu saja kan banyak. Ya, tapi kan mungkin dari sekian banyak orang, ya mungkin berapa persennya mah kita bisa termasuk di dalamnya. Nah, wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Yang pertama, wali itu harus diisi dengan kemarifatan hatinya. Yang kedua, wal ulumi, dan ilmu-ilmu yang bersifat zahir, ilmu yang bersifat batin, ilmu yang intinya akan menambah ketakutannya kepada Allah. Ini yang susah apa ya? Jadi kata Rasul itu, barang siapa bertambah ilmu nggak tambah takut kepada Allah, maka nggak tambah-tambah dengan Allah kecuali jauh. Berarti kan setiap ilmu yang harus masuk ke dalam hati itu adalah ilmu yang harus menambah ketakutan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai bertambah ilmu semakin berani ke Allah, bertambah ilmu semakin menyepelekan dengan hukum Allah. Berarti ilmu yang salah satu yang menambah manfaat itu ada dua, Pak, dalam keterangannya. Satu, orang bertambah ilmu tambah takutnya. Dua, bertambah ilmu tambah juga zuhud terhadap dunia. Nah, kira-kira kita bertambah ilmu tambah juga takutnya, tambah enggak zuhudnya? Namun ente aku mah kalau ente ya usahakan tambah, karena kalau tidak, kata Rasulullah, nanti akan bertambah, tidak akan bertambah dengan Allah kecuali bertambah jauh. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian wali diisi hatinya dengan makrifat, diisi dengan ilmu-ilmu wal haqaiq, dan diisi dengan hakikat-hakikat. Ilmu hakikat itu adalah ilmu yang dunia itu udah lenyap. Ilmu hakikat itu adalah ilmu yang tertanam di dalam hati, semuanya kembali kepada Allah, tanpa ada sama sekali campur tangan makhluk di dalamnya. Ini yang kan susah. Makan aja, makan nasinya ya dari Allah, kenyangnya dari Allah, minum airnya ya dari Allah, segernya dari Allah. Terkadang kan tercampur di dalam hati kita. Makan ya nasinya dari Allah, waraknya dari nasi. Kadang-kadang kan ada nyampur-nyampur kayak gitunya. Minum ya airnya dari Allah diciptakan, sedangkan segernya dari air. Nah, kalau orang sudah main hakikat-hakikat, nggak ada makhluknya, nggak ada wasilah, nggak ada syariat, semuanya Allah. Ya, seperti yang terjadi kepada Nabiullah Khidir alaihi salatu wasalam. Sudah tidak ada lagi syariat, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Hatta iza a'tal ibarah kana zalika kal izni minallahi fil kalam. Wali adalah orang yang lisannya terkunci, yang hatinya terisi dengan kemakrifatan, ilmu-ilmu asrar yang dititipkan oleh Allah di dalam hati, ditambah dengan hakikat-hakikat dan keyakinan yang luar biasa tertanamnya, sampai Allah membukakan kunci tersebut agar disampaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, inilah pentingnya kita bersatu bersama dengan orang-orang yang soleh, berharap nur yang ada di dalam hati mereka keluar melalui lisan. Akhirnya tidaklah kita bertambah kecuali bertambah rasa takut kepada Allah.
Tidaklah kita bertambah hanya dengan berkumpul dengan mereka, kecuali bertambah zuhud terhadap dunia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, perkumpulan kita, majlis kita adalah majlisnya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekat dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang ridho, hamba-hambanya yang syukur, hamba-hambanya yang bersabar. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita pun ditakdir oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga Bapak-bapak sekalian ditambahkan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Yang saya pahami sejauh ini Al-Quran itu sendiri kan ilmu dan nur juga. Betul. Kaitannya dengan guru mursyid itu, nur yang melalui guru mursyid itu apakah berbeda dengan nur yang dimaksud orang menerjemahkannya Quran sebagai nur atau seperti ini? Al-Quran kalamullah adalah nur, cahaya dari Allah, cahaya yang membimbing seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang merupakan salah satu mukjizat terbaik yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mursyid juga ketika menyampaikan sesuatu dan kalimat itu pun merupakan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apakah enggak bentrok atau mungkin apa butuhnya mursyid dan nur yang mana yang dijelaskan oleh mursyid kepada murid-muridnya? Apakah tidak cukup dengan nurnya yang ada di dalam Al-Quran? Nah, pertanyaan gini ya Pak. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah sudah ada nurnya? Sudah. Karena memang Al-Quran pun adalah nur, cahaya, dan tergantung orang yang membacanya. Ketika kita membacanya dalam keimanan dan mentadabburinya, kita insya Allah akan mendapatkan nurnya. Tapi ketika kita tidak membacanya dengan tadabbur, tidak membacanya dengan penuh khidmat dan kekhusyuan, kira-kira nurnya dapat atau tidak? Hudannya dapat atau tidak? Jangan jauh-jauh ke nurnya dulu, bahwa selain Al-Quran itu adalah nur, ternyata Al-Quran itu adalah hudan. Hudan itu adalah petunjuk, dan petunjuk itu bagian dari nur atau bukan? Bagian dari cahaya yang Allah berikan kepada hambanya atau tidak? Ya. Nah, apakah setiap orang yang membaca Al-Quran dapat hudan atau tidak? Dapat petunjuk atau tidak? Artinya, punten, petunjuk itu yang tadinya ahli maksiat berubah menjadi ahli taat. Yang tadinya sudah iman bertambah keimanannya. Yang tadinya tidak mendapatkan manisnya ibadah membaca Al-Quran, akhirnya mendapatkan manisnya itu. Kerasa nggak Pak hudannya oleh kita? Atau lempeng-lempeng wae ketika kita baca Al-Quran, yang padahal itu sudah ada nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kita butuh nur-nur yang lainnya agar bisa mendapatkan nur dalam Al-Quran? Betul. Akhirnya andaikan ini aja, Rasul itu akhirnya samakannya seperti ini. Andaikan sudah ada Al-Quran, apakah kita butuh kene ke mursyid? Andaikan kita samakan, maka bunyinya jadi seperti ini. Kalaulah Al-Quran itu sudah ada, memang masih butuh Rasul kah kita? Kan jadi seperti itu banyak. Karena Rasul menjelaskan Al-Quran, karena Rasul bahkan menambahkan nur-nur yang ada di dalam Al-Quran yang berupa hidayah tadi. Apakah Rasulullah SAW pun dibutuhkan, padahal Al-Quran sudah ada? Dan hidayah itu salah satunya adalah hidayatul Quran, hidayahnya Al-Quran. Kira-kira Al-Quran sudah ada, Rasul masih dibutuhkan atau tidak? Masih. Untuk apa? Untuk menjelaskan
makna Al-Quran. Nah pertanyaannya, makna Al-Quran ini apakah memang butuh dijelaskan? Butuh sekali. Dan bisa nggak dipahami oleh orang-orang yang seperti kita? Nur yang terkandung di dalam Al-Quran itu, sir yang terkandung di dalam Al-Quran itu, nggak bisa. Kita bisa menerobos seluruh cahaya yang Allah simpan di dalam satu-satunya huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Per hurufnya itu kan ada nurnya, ada cahayanya, ada sirnya, ada asrarnya. Ketika kita membaca tafsirnya, memahami maknanya melalui terjemahannya, dapat nggak apa sirnya itu? Boro-boro. Nggak ada pertambahan keimanan ketika kita membaca Al-Quran. Nggak ada pertambahan keyakinan ketika kita membaca tafsir. Nah kenapa seperti itu? Ya karena kita nggak bisa mengaksesnya. Akhirnya butuhlah seorang Rasul untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantunkeun we Rasul. Masih butuh nggak Pak yang menjelaskannya ke kita? Siapa mereka? Ya kekasih Allah. Siapa mereka? Ulamanya Allah. Nah sehingga apakah bentrok nurnya yang Al-Quran dengan yang disampaikan oleh mursyid? Enggak sama sekali. Bahkan nurnya Al-Quran, nurnya Rasul, nurnya wali, semuanya adalah nurnya Allah yang satu sama lainnya akan saling menyempurnakan, saling melengkapi. Terkadang ada orang yang tidak bisa mendapatkan nurnya Al-Quran, bahkan bukan terkadang lagi, dapat dipastikan tidak akan menangkap cahaya hidayah dalam Al-Quran kecuali melalui penjelasan Rasul, atau tidak akan pernah mendapat cahaya nur dari Al-Quran kecuali melalui penjelasan ulama. Gak akan mendapatkan hidayah nur dari Al-Quran kecuali melalui penjelasan para mursyid. Nah sehingga bukan berbeda, tapi bisa saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Gitu Pak. Maka bapak-bapak sekalian, ada lagi yang bisa kita diskusikan. Tetapi cekapnya. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanamkan keimanan, Allah tanamkan kemakrifatan, ilmu dan hakikat-hakikat kebenaran di dalam hati kita. Bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita, dan Allah mudah-mudahan anugerahkan manisnya ibadah dalam setiap taat dan amal ibadah kita sehari-hari. Allah pun membimbing langkah kita, mensolehkan kita, mentakdirkan baik untuk kita, imma bid dunya wa imma bil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.